Selamat siang, perkenalkan saya Marci Gatriani. Di sini saya akan membahas materi dasar namun sangat penting dalam dunia database. Pembahasan ini akan membawa kita memahami sejarah perkembangan database, mengenal apa itu DBMS, memahami arsitektur database, mempelajari model relasional dan ERD, hingga akhirnya mengenal normalisasi sebagai teknik penyusunan tabel yang efektif. Langsung saja kita mulai. Kita mulai dengan memahami sejarah perkembangan database. Perjalanan teknologi database dimulai dari zaman ketika komputer bahkan belum ditemukan. Saat itu, data dicatat secara manual menggunakan lembaran kertas, arsip, dan dokumen fisik. Nah, cara ini memiliki banyak kelemahan, yaitu membutuhkan ruang besar, rentan rusak, sulit dicari, dan membutuhkan waktu lama untuk memproses datanya. Kemudian, memasuki tahun 1950-an, ketika komputer generasi pertama mulai digunakan, penyimpanan data mulai beralih ke media elektronik, namun prinsipnya masih sederhana menggunakan file tunggal atau flat file. Karena tidak ada konsep relasi, pengolahan data masih sangat terbatas dan sering menimbulkan inkonsistensi. Kemudian, pada tahun 1960 sampai 1970-an, model hierarki dan model jaringan mulai dikembangkan. Nah, model hierarki memperkenalkan struktur seperti pohon, di mana setiap data memiliki satu induk. Sementara model jaringan lebih fleksibel dengan memungkinkan hubungan banyak ke banyak. Walaupun lebih maju, kedua model ini tetap terasa rumit karena hubungan data harus diatur manual oleh pemrogram. Nah, revolusi besar terjadi di tahun 1970 ketika Edgar F. Cote memperkenalkan model relasional, sebuah pendekatan baru yang menyusun data dalam bentuk tabel dengan kolom dan baris. Nah, konsep ini jauh lebih sederhana, namun jauh lebih kuat dan menjadi dasar dari DBMS modern saat ini. Nah, seiring perkembangan zaman, muncul database berorientasi objek, kemudian NoSQL untuk menangani data tidak terstruktur, hingga saat ini database banyak berjalan di lingkungan cloud. Nah, secara definisi, database merupakan kumpulan data yang tersusun secara sistematis dan dapat diakses secara cepat dan mudah melalui perangkat elektronik. Nah, data yang disimpan bersifat terstruktur dan dapat dikelola dalam jumlah yang besar. Dalam kehidupan sehari-hari, database hadir hampir di setiap aspek modern. Data transaksi perbankan, catatan medis, data mahasiswa, sistem presensi, media sosial, aplikasi belanja online, dan layanan transportasi online itu semuanya bekerja karena adanya database di belakang layar. Nah, tujuan utama database adalah menyediakan penyimpanan yang aman, terintegrasi, efisien, dan dapat mendukung pengambilan keputusan melalui pengolahan data yang konsisten. Nah, setelah memahami definisi database, kita masuk ke DBMS atau Database Management System. Nah, DBMS merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, mengatur, dan memelihara database. Tanpa DBMS, pengelolaan data harus dilakukan secara manual melalui file yang sangat rawan kesalahan. Nah, DBMS membantu memastikan bahwa data tersimpan dengan aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang dan dapat dimanipulasi dengan mudah menggunakan perintah-perintah tertentu. Nah, DBMS itu sangat beragam jenisnya. Nah, model yang paling awal adalah DBMS hierarkis yang menyusun data seperti pohon. Lalu kemudian ada DBMS jaringan yang mengatasi keterbatasan model hierarki dengan memberikan hubungan yang lebih fleksibel. Nah, DBMS yang paling populer hingga saat ini yaitu DBMS relasional yang didasarkan pada tabel dan SQL sebagai bahasa manipulasinya. Selain itu, kita juga mengenal DBMS Object Oriented yang menyimpan objek lengkap dengan atribut dan metodenya, serta DBMS NoSQL yang dirancang untuk menangani data berukuran besar dan tidak terstruktur.
Nah, di era digital sekarang, DBMS New SQL juga berkembang untuk menjawab kebutuhan skalabilitas yang tinggi, namun tetap konsisten seperti sistem relasional. Nah, fungsi DBMS mencakup banyak aspek penting. DBMS menyediakan mekanisme penyimpanan yang terstruktur dan aman, dan juga mengatur hak akses pengguna sehingga tidak semua orang dapat melihat atau mengubah data tertentu. Nah, DBMS menjalankan pengelolaan transaksi dengan prinsip ACID agar transaksi berjalan konsisten dan aman. Selain itu, DBMS menangani backup dan recovery, menjaga integritas data, menyediakan antarmuka untuk menjalankan query, dan mendukung penggunaan oleh banyak orang secara bersamaan. Komponen internal DBMS seperti query processor, transaction manager, data dictionary, dan consequence control bekerja sama untuk memastikan semua proses berjalan dengan baik. Agar kita memahami bagaimana database bekerja, kita perlu melihat arsitektur dasarnya. Nah, arsitektur database dibangun berdasarkan model 3 tingkat atau arsitektur. Nah, arsitektur ini dibuat untuk memisahkan cara pengguna melihat data dari bagaimana data disimpan secara fisik. Nah, tingkat pertama disebut dengan external level, yaitu cara data ditampilkan kepada pengguna. Nah, pada tingkat ini, setiap pengguna bisa melihat pandangan yang berbeda terhadap data. Misalnya, seorang dosen hanya melihat nilai mahasiswa, sedangkan bagian keuangan melihat data pembayaran. Nah, mereka sama-sama mengakses database yang sama, tetapi memiliki pandangan yang berbeda. Nah, tingkat kedua adalah conceptual level, yang menggambarkan struktur logis dari seluruh database. Pada level ini dijelaskan bagaimana tabel disusun, atribut apa saja yang ada, bagaimana tabel saling berelasi, dan aturan-aturan yang berlaku. Conceptual level adalah gambaran database yang utuh dan independen dari aplikasi pengguna. Tingkat ketiga adalah internal level, yaitu bagaimana data sebenarnya disimpan pada perangkat fisik. Level ini mencakup struktur file, indeks, alokasi memori, dan mekanisme penyimpanan. Selain arsitektur, kita juga mengenal model data yang menentukan bagaimana data diatur. Model data yang paling umum adalah model relasional, tetapi terdapat juga model hierarki, jaringan, objek, dan dokumen. Model relasional masih menjadi standar utama karena sederhana namun sangat kuat. Pada tahap perancangan database, kita perlu memahami model relasional dan bagaimana hubungan antar entitas digambarkan dalam IRD. Nah, model relasional menyimpan data dalam bentuk tabel, di mana setiap tabel memiliki kolom sebagai atribut dan baris sebagai record. Agar setiap baris dapat dibedakan secara unik, setiap tabel biasanya memiliki primary key. Nah, primary key merupakan atribut yang nilainya tidak boleh sama antara satu record dengan record yang lain. Nah, untuk menghubungkan tabel, digunakan foreign key, yaitu atribut yang merujuk pada primary key di tabel lain. Dengan foreign key, hubungan seperti satu pelanggan memiliki banyak transaksi dapat direpresentasikan dengan mudah. Sebelum membuat tabel, kita biasanya membuat Entity Relationship Diagram atau IRD. Nah, IRD digunakan untuk menggambarkan entitas yang ada dalam sistem, atributnya, serta hubungan antar entitas. Nah, IRD membantu kita menemukan struktur ideal sebelum diterapkan menjadi tabel fisik dalam database. Relasi-relasi seperti one-to-one, one-to-many, dan many-to-many dideskripsikan secara visual sehingga mudah dianalisis. Nah, ketika IRD telah selesai, setiap entitas akan ditransfer menjadi tabel, atribut menjadi kolom, dan relasi ditentukan melalui pembuatan foreign key atau tabel penghubung khusus bila relasinya many-to-many. Nah, normalisasi merupakan teknik untuk menyusun tabel agar efisien, bebas dari duplikasi, dan terhindar dari anomali. Nah, anomali dapat terjadi jika struktur tabel tidak tepat. Misalnya, ketika satu data yang sama harus diubah di banyak tempat, maka kesalahan mungkin terjadi.
Atau ketika kita tidak bisa memasukkan data tertentu karena tabel terlalu menggabungkan banyak informasi. Bahkan ada kasus di mana menghapus sebuah record malah ikut menghapus informasi penting yang lain. Dan normalisasi dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah first normal form atau biasa disebut 1NF, di mana setiap kolom harus berisi nilai yang atomik. Artinya, tidak boleh berisi lebih dari satu nilai, dan tidak boleh ada pengulangan data dalam satu baris. Setelah itu, tahap kedua adalah second normal form atau 2NF, di mana setiap atribut non-key harus bergantung sepenuhnya pada primary key. Dengan kata lain, tidak boleh ada atribut yang hanya bergantung pada sebagian primary key. Tahap ketiga adalah third normal form atau 3NF, di mana di tahap ini tidak boleh ada ketergantungan antara atribut non-key. Normalisasi tingkat ketiga memastikan bahwa tabel benar-benar rapi dan bebas dari anomali. Dengan struktur yang sudah ternormalisasi, database menjadi lebih mudah dikelola, konsisten, dan efisien. Query juga dapat berjalan lebih cepat karena data tidak redundan. Inilah alasan mengapa normalisasi merupakan langkah yang penting dalam tahap perancangan database. Nah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran. Kita sudah mempelajari sejarah perkembangan database, memahami peran DBMS dalam mengelola data, mengenal arsitektur database, memahami model relasional dan ERD, serta mengenal normalisasi sebagai teknik menyusun tabel yang baik. Semua materi ini merupakan fondasi penting sebelum kita masuk ke konsep lanjutan seperti SQL, transaksi database, indexing, hingga implementasi database modern di dunia industri. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita semua memahami konsep dasar database secara menyeluruh. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.